hari demi hari kasih baru dalam hidupku, alasan untuk memujimu, sebab pekerjaanmu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu segenap hatiku, angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku, angkat tangan bersyukur
Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Syukur bagimu habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar
setiamu selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar kasih-Mu selalu baru, tak pernah usang kasih-Mu, hidupmu pun selalu baru. Terima kasih Tuhan, di dalam perkataan-perkataanmu ada hidup bagi kami. Haleluya. Haleluya. Betapa indahnya hidup bersamamu. Betapa indahnya ada di rumahmu setiap pagi, dapat bersekutu denganmu Tuhan, disegarkan setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri,
perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah harapanku. Lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Selamat pagi. Kami bersyukur untuk setiap tarikan nafas kami menghirup Engkau Tuhan. Oh, kami merasakan kehadiran-Mu setiap hari lewat kasih yang Kau limpahkan, lewat hidup yang Kau curahkan bagi kami. Oh, terima kasih perkataan-perkataan dan hikmat-Mu pagi hari ini. Oh, Engkau sampaikan bagi kami, dan kami dapat memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Terima kasih Tuhan, Engkau mandikan kami dengan firman-Mu. Oh, kami bersyukur. Perkataan-perkataan-Mu sangat kami sukai. Oh, terima kasih, kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Sekarang kita ke bab 46 ya. Siapapun yang mengorbankan dan menyerahkan diri mereka dengan tulus hati untukku, aku pasti akan melindungimu sampai akhir. Tanganku pasti akan memegangmu sehingga engkau selalu dalam keadaan damai dan senantiasa penuh kegembiraan. Dan agar setiap hari engkau akan memiliki terang dan penyingkapanku. Ini satu berkat yang luar biasa ya. Jadi inilah namanya hidup di dalam apa ya? Saudara bisa membayangkan bagaimana bumi ini pertama kali diciptakan ya. Ada dalam keseimbangan gitu. Ini seperti kita itu seperti memulai satu kehidupan yang baru setiap hari gitu. Baru gitu. Dunia ini menjadi apa ya? Menjadi semakin ketinggalan jauh sekali karena tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini gitu katanya. Makanya ketika kita ada
hidup di hadapannya, hal-hal ini berkat yang luar biasa gitu. Ya. Ketika Kain jatuh ke dalam iri hati, dia menjadi hidup dalam kegelapan gitu. Setelah dia membunuh adiknya, ada satu rasa bersalah yang mengejar dia terus gitu. Selalu dia ada was-was gitu, bahwa akan ada nanti yang akan membunuh dia gitu. Dan kehidupan itu pun berlanjut kepada keturunan berikutnya, menjadi ada satu rasa takut gitu. Menjadi apa ya? Ada pikiran yang negatif ketika berjumpa dengan mungkin manusia yang lain gitu. Selalu ada begitu, dan kehidupan di dunia menjadi seperti itu. Perhatikan saja anak-anak gitu. Ya, kalau bukan kita terus berusaha untuk memberikan hati kita yang tulus kepada anak-anak gitu ya, kita berikan hati yang tulus, perhatian yang sangat tulus, awal-awalnya mereka itu kayak negatif terhadap kita gitu. Saya kan punya pengalamannya dengan Jelita, dengan Nael gitu ya. Nah, mungkin dengan yang lain juga begitu. Kalau saya jumpa ya dengan anak-anak di luar gitu ya, lagi dibawa orang tuanya gitu ya, naik motor gitu ya. Kadang saya lihat gitu ya, saya perhatiin masih kecil gitu kan, perhatiin, halo, saya bilang gitu ya. Itu pasti rata-rata saya temukan gitu, kayak nggak berani ngelihat gitu. Itulah namanya pikiran yang sudah dikotori, dikontaminasi gitu. Dan itu sudah ada di dalam rata-rata gitu, di dalam setiap anak-anak. Kecuali kalau kita itu memang sudah dekat gitu ya, sudah sering berkomunikasi ya, berhubungan dengan anak itu gitu. Ini kita bicara mengenai jangan dulu orang yang sudah dewasa ya, atau remaja gitu. Kalau semakin besar dia semakin sulit memang gitu. Ada memang selalu pikiran negatif gitu. Nah, jadi di dalam dunia yang baru, di dalam zaman yang baru, itu makin lama itu sebetulnya tidak ada lagi gitu. Namun peralihan ke sana tidak simsalabim gitu, tidak abrakadabra gitu, tuh kan. Jadi kita bisa melihat sendiri gitu. Ya. Jadi ketika mendengarkan perkataan ini, imajinasi kita itu harus tumbuh gitu. Maka lahirlah di dalam hati kita itu kerinduan untuk satu kehidupan yang murni gitu. Saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan gitu. Ya. Nah, menolong dengan tulus tanpa pamrih. Kalau ada kerinduan seperti itu, saudara, berarti saudara pastilah kita akan rindu memulainya duluan gitu. Kehidupan yang murni seperti itu. Karena kehidupan yang murni pasti akan menarik kehidupan murni yang lain gitu. Selalu begitu. Makanya dikatakan Tuhan akan memurnikan. Nah, jadi dikatakan siapapun yang mengorbankan dan menyerahkan diri mereka dengan tulus hati untukku, aku pasti akan melindungimu sampai akhir. Tanganku pasti akan memegangmu, sehingga engkau selalu dalam keadaan damai
dan senantiasa penuh kegembiraan. Dan agar setiap hari engkau akan memiliki terang dan penyingkapanku. Saudara, kataku di sini ya, untukku. Perhatikan Tuhan ya. Perhatikan ya. Kataku di situ atau Tuhan ini, saudara, sebetulnya itu luas, saudara. Saudara harus langsung ingat bahwa ketika Tuhan mengatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan, katanya kan. Karena ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku, katanya kan gitu kan. Berarti kan Tuhan itu di situ kan luas toh. Lalu dia katakan, barang siapa melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, dia sudah melakukannya untukku. Oke, itu pun jadi itu luas. Jadi yang mana nih Tuhan? Jadi berarti ternyata terkadang kita dalam kehidupan, dalam perjalanan kita ini, karena kan ini luas sekali, saudara. Bumi ini luas sekali. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan ini berkuasa atau memerintah atas dunia ini gitu. Ya. Itu kita melihatnya dalam skop yang luas gitu. Kehadiran Tuhan di mana-mana gitu. Kehadiran Tuhan yang nyata. Apalagi dikatakan Tuhan itu sudah datang. Bukan Tuhan secara roh saja. Kalau secara roh, dulu dia sudah melakukannya. Dan setiap orang pasti percaya ada Tuhan dalam hatinya. Yang dimaksud itu adalah roh. Namun kan yang menjadi permasalahan, kalau benar orang itu merasakan kehadiran Tuhan, tentulah mereka akan hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka merasakan loh. Tapi sering sekali kan mereka bilang lewat mulut mereka Tuhan, tapi perbuatan mereka tidak menunjukkan. Seperti itu. Tuhan itu jujur, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu adil, penuh belas kasihan, apalagi Tuhan itu tegas, tidak kompromi. Tetapi kenapa orang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, yang katanya dia berdoa, yang katanya merasakan Tuhan, bisa berbicara mengatasnamakan Tuhan, tetapi kenapa hidupnya jauh daripada semua karakter Tuhan gitu. Kan harusnya itu kan menjadi perenungan ya. Harus menjadi perenungan bagi kita juga. Baik. Lihat, aku pasti, jadi barang siapapun yang mengorbankan dan menyerahkan diri mereka dengan tulus hati untukku. Berarti dalam setiap pertemuan kita dengan orang lain gitu ya, komunikasi kita dengan orang lain, dengan siapa saja, mau dengan anak kecil gitu ya, dengan siapa saja, kita kan harus memperhatikan di dalam hati kita. Gejolak apa yang terjadi? Kita bisa memperhatikannya gitu. Ya. Jadi mengorbankan dan menyerahkan diri mereka dengan tulus hati untukku bukan sesuatu yang abstrak. Karena
Kalau kita katakan tentang iman mereka kepada Tuhan, mungkin mereka bisa orang, karena kita dulu pernah di area situ gitu. Untuk membuktikan apakah hati kita sekarang sudah berbeda dengan dulu, perlu melakukan perenungan seperti itu. Perhatikan dong, apa yang muncul ketika kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana cara pandang kita? Selalu negatifkah? Negatifkah kalau kita bertemu dengan orang? Yang pertama keluar itu hal yang negatifkah? Atau was-was? Atau kita itu selalu senantiasa siap berjumpa dengan orang lain? Dalam hal hati kita itu fresh senantiasa gitu loh. Kayak terus keluar dari hadirat Tuhan gitu. Kan ceritanya kan Tuhan itu mau menaklukkan semua orang. Menaklukkan itu bukan dengan kuasa, saudara. Tetapi dengan hidup yang ada di dalam dirinya. Oh, kalau Tuhan itu tidak berlimpah dengan hidup, wah, sudah lama saudara ditiadakan saudara semua umat manusia ini. Kalau dia nggak berlimpah dengan hidup, apalagi kalau dia apa ya? Kalau dia itu melihat ketidakadilan gitu, apalagi misalnya kalau orang-orang yang dinista gitu ya. Misalnya dalam pengadilan gitu ya, orang-orang miskin itu selalu dianiaya ya, orang-orang rendah tidak dianggap. Maka dia itu saudara, karena dia itu ada di mana-mana. Kan firmannya yang bilang begini, dia bersemayam bersama dengan orang-orang yang hancur hati katanya kan. Itu firman. Begitu dia ucapkan itu kenyataan saudara. Berarti begini, di dalam orang-orang yang tertindas itu, Tuhan itu bersemayam itu gini, lama tinggal di sana gitu. Jadi jangan selalu bayangkan Tuhan itu ada di singgasana gitu ya. Kita pandang kerajaan gitu ya. Kerajaan di dunia ini kan. Lalu dia itu diikuti oleh para pembantu-pembantunya. Mungkin kita anggap itu para orang kudus. Enggak. Dia sudah cukup lama memiliki itu. Baginya itu tidak terlalu, tidak seperti yang kita pikirkan, saudara. Tuhan itu gitu. Makanya saudara, setiap orang yang rendah hati, Tuhan senang datang kepada mereka gitu. Jadi ketika seseorang tinggi hati, itu nggak bisa, dia nggak bisa merasakan keluasan hati Allah gitu, nggak bisa. Nah makanya dikatakan siapapun yang mengorbankan dan menyerahkan diri mereka. Nah satu kalimat ini saja saudara hidupi gitu ya, panjang hari misalnya gitu. Itu nempel, perkataan ini nempel terus di sini. Ingat gitu. Berarti kan untuk mendapatkan perlindungannya sampai akhir, kita mesti mengorbankan perasaan kita, mengorbankan waktu kita,
Ketika saya eh, kasih makan Nael gitu ya, karena saya mesti menghibur hatinya yang eh, kami tipu gitu. Kan untuk supaya dia itu tinggal di sini kan harus ditipu. Ayo, ayo kita beli kue dulu. Dia sudah tahu, kemarinnya sudah tahu kemarin kalau beli kue, ini pasti bapakku pergi nih katanya. Kan dia tertipu kan, terluka kan hatinya kan. Kali pertama mungkin lolos, tapi berikutnya dia sudah tahu. Kemarin tertipu lagi kan, ya bawa lagi gitu. Pamannya akhirnya bisa pulang gitu kan. Oke. Tapi dia sudah sadar, tapi karena saya belikan dia es krim, saya belikan dia lollipop, dia hilang gitu. Dan saya harus kasih waktu saya untuk dia. Saya suapin dia makan gitu ya. Saya bujuk dia, saya puji dia, saya keloni mau tidur gitu. Walaupun kan anak sekecil itu kan pasti kalau mau tidur kan ya pengen dekat sama mama papanya gitu kan. Pastilah. Kan kalau sama orang lain kan pasti kan dia nggak sebebas sama orang tuanya gitu. Nah, jadi waktu saya kasih hati saya gitu ya. Itu kan berkorban toh, mengorbankan waktu saya kan, mengorbankan juga kesabaran saya kan. Nah, jadi ketika kita memiliki kehidupan seperti itu kan pilihan di tangan kita semua dalam menjalani hidup ini. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri saja atau kita mau mengorbankan diri kita ini? Setiap kali berjumpa dengan orang gitu. Bertemu dengan orang-orang yang baru gitu. Seberapa buruk karakternya, kita dilatih gitu. Untuk membuktikan apakah memang betul kita punya hidup yang berlimpah. Untuk mengetahui apakah kita ini punya stok hidup. Hanya seperti itu, saudara. Berjumpa dengan teman-teman sekerja, berjumpa dengan tetangga, atau mungkin siapa saja. Siapa saja. Jadi kata menyerahkan diri mereka dengan tulus hati untukku, itu bukan gini loh, bukan kita itu, oh aku menyembah engkau Tuhan, kita bayangkan di roh. Bukan itu semata gitu. Kita berhubungan itu dengan roh. Tetapi kan firmannya kan bilang begini, Tuhan itu ada di dalam semua katanya. Berarti ketika kita terhadap tumbuhan, terhadap binatang, terhadap semuanya. Jadi dia meliputi semuanya. Terhadap pemerintah gitu. Terhadap politikus-politikus yang hatinya rasanya gimana gitu ya. Dari mukanya kita sudah tahu nih. Tapi pernahkah kita itu mencoba menyelami perasaan Tuhan terhadap anak-anaknya yang licik? Bagaimana kita tahu bahwa ketika misalnya orang yang licik itu, orang yang menindas itu, suka menindas itu, bagaimana kira-kira ketika suatu saat nanti mereka ada di hadapan Tuhan?
Saudara, itulah satu satu perjalanan yang akan kita jalani. Membuat kita ini, saudara, benar-benar tetap ada di dalam hatinya Tuhan gitu. Di dalam atmosfer, di dalam lingkungannya Tuhan gitu. Itulah bukti apakah kita itu benar mengorbankan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mulai renungkan itu ya. Supaya kehidupan kita itu selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Ketika kita mengorbankan diri kita setiap hari, berarti akan ada kejadian yang diizinkan untuk kita mengorbankan diri kita. Jadi bukan sesuatu yang abstrak gitu. Selama ini, saudara, agama itu sudah membuat kita itu jadi abstrak. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi nggak mengasihi Tuhan yang kelihatan. Nah, dalam ya perkataannya ya. Berarti kan bukan karena kefasihan kita kan dalam mengerti firman Tuhan kan. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Makanya dikatakan, siapapun yang mengorbankan dan menyerahkan diri mereka dengan tulus hati untukku. Berarti kan begini, saudara. Siapapun, agama apapun, jenis apapun orangnya, entah pun dia merokok, entah apapun gitu ya. Bagaimanapun keadaannya gitu. Kalau mereka melakukan, mengorbankan diri mereka, maka mereka itu sedang melakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang bilang, aku bersama dengan orang-orang yang hancur, katanya. Itulah kehidupan di mana kita itu memancarkan hidupnya Tuhan atau menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Gak usah dengan skop yang besar gitu, skop yang luas. Dari skop yang kecil saja. Dari hal-hal yang kecil yang setiap hari kita temui. Dengan anak kita, dengan setiap hari, dengan pimpinan kita, aku pasti akan melindungimu sampai akhir. Tanganku pasti akan memegangmu, sehingga engkau selalu dalam keadaan damai dan senantiasa penuh kegembiraan. Dan agar setiap hari engkau akan memiliki terang dan penyingkapanku. Jadi penyingkapan ini bukan sesuatu yang selalu tinggi sekali gitu. Karena saudara, kalau saudara lihat ya orang-orang, kalau dia misalnya seorang pengkhotbah, seorang pendeta besar, pasti mereka itu akan membagikan sesuatu yang tinggi-tinggi dan muluk-muluk gitu. Itulah menurut mereka penyingkapan. Penyingkapan itu adalah begini, saudara. Kita boleh merasakan setiap hari Tuhan ada di mana-mana. Bahkan ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang buruk sekalipun, kalau kita bisa melihat Tuhan, berarti saudara, kita itu hidup dalam penyingkapan setiap hari.
Makanya sebetulnya ketika saya tanya gitu, ayo siapa gitu. Ada begitu banyak hal yang kita bisa cerita kalau kita itu membuka diri kita. Atau bagi kita sendiri, jangan dulu misalnya ketemu dengan orang lain, bagi kita. Ada banyak hal kan yang misalnya harus saya ceritakan gitu. Tapi kadang-kadang mungkin kalau terlalu banyak saya ceritakan, mungkin terlalu jadi menganggap seperti saya jadi istimewa. Padahal sebetulnya saya sedang menceritakan kehidupan yang normal. Ketika sedang menceritakan perkataan ini, bayangkan saudara, satu apa namanya, satu bagian sampai titik gitu. Berarti dua kalimat ini sampai titik gitu. Itu sudah bisa merenungkan kedalaman, dan ini sangat berbeda dengan dulu gitu. Nah, itulah yang dikatakan tadi, engkau akan memiliki terang dan penyingkapanku. Sehingga saudara, setiap kali ketika kita itu merenung, kontemplasi, mungkin kontemplasi bingung, apalagi kontemplasi gitu. Kemarin saya sudah sering katakan kontemplasi itu apa. Saudara, kontemplasi itu sudah bahasa umum, saudara. Bukan hanya bahasa rohani, bukan. Bahasa-bahasa kita, misalnya sabatikal, ternyata itu sudah umum loh. Saya juga heran, saudara. Kontemplasi juga sudah bahasa umum. Jadi orang-orang yang yoga apa gitu, sebetulnya mereka melakukan kontemplasi. Cuman mereka itu kayak menarik energi positif gitu. Di mana pasti dengan seperti itu pasti akan juga bisa berjumpa dengan orang-orang yang sudah mati yang melakukan yoga juga. Apalagi kalau sampai mereka mengosongkan dirinya kan. Jadi Tuhan, ketika Tuhan datang secara nyata itu berarti begini, mengasihi orang lain dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Apakah kita cepat jengkel terhadap orang yang baru kita jumpai misalnya? Atau apakah kita tetap memiliki hati Bapa yang rindu semua anak-anaknya itu datang? Kan Bapak itu cuma punya anak dua. Nggak ada, dia nggak punya anak gampang gitu kan. Yang dia punya cuma anak kandung kan. Kan anak bungsu dan anak sulung. Kan dia cuma punya dua anak. Kalau dia masih di dunia, berarti dia anak bungsu gitu. Kalau dia ada di rumah, berarti dia anak sulung. Apakah kita tetap memiliki hati seperti itu? Kita nggak boleh langsung bilang, oh Tuhan sudah membiarkan mereka. Oke, di satu sisi itu Tuhan yang ini, itu demi kita. Kenapa Tuhan itu sangat strikingly kepada kita? Karena pekerjaannya di dalam kita sudah terlalu banyak. Jadi dia nggak mau kehilangan kita. Makanya kalau kita itu nyerempet lagi, apa namanya, berlumpur dosa lagi dunia ini gitu kan. Oh, orang tua lihat anaknya yang kayak gitu, apa nggak di ini, saudara? Nggak boleh lagi main. Katanya gitu kan. Kalau sudah jam sekian nggak pulang-pulang ke rumah, wah. Saya ingat gitu ya, kalau misalnya dari ini, misalnya bapak saya di rumah gitu kan, wah berantakan semua gitu ya. Wah, sementara anak-anak semua, kami semua masih apa namanya, main gitu ya. Main bola lah, main apa gitu sih. Sudah jamnya gitu. Begitu pulang, sudah siap sedia.
Sapu lidi, saudara. Sampai habis itu. Itu untuk ada apa itu? Pagar tanaman itu ya. Tanaman pagar itu. Habis itu. Waduh. Kalau nggak sampai habis semua daunnya itu tidak akan berhenti gitu. Nah, saudara, itu gambaran kan? Nah, bagi kita, kenapa rasanya dia itu kayak gimana gitu ya. Kita baca nanti tiba-tiba udah muncul lagi gitu ya. Nah, itu berbeda tiap orang. Jadi semua yang kita hadapi di dunia ini, saudara, kalau kita itu melihat Tuhan, maka kita akan mengerti perkataan ini. Dan kalau kita rela bersyukur, ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Pekerjaan yang mana? Yang enak-enak gitu. Bukan, bagaimana pekerjaan Tuhan itu langsung bagi kita loh. Itu berkat kita. Nggak usah muluk-muluk. Kita sudah harus begini. Posisi kita udah benar di dalam Dia, di tahtanya. Hanya sekarang ini hal-hal negatif di dalam kita. Semuanya sudah Dia berikan kepada kita. Hidupnya, kasihnya sudah ada. Cuman nggak kita rasakan dan tidak kita lihat. Bagaimana kita bisa melihat tangannya Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat perlindungan Tuhan? Bagaimana kita benar-benar tidak takut akan hal apapun yang terjadi di dunia ini? Tahu nggak? Tuhan bukakan di sini. Untuk tidak mempunyai hati yang takut, maka roh keberanian ada di sini. Tuhan munculkan gitu loh. Kapan Tuhan munculkan? Kalau kita mengorbankan dan menyerahkan diri kita dengan tulus. Selalu ada upahnya. Saya harap apa ya? Tangkap ya. Sehingga nanti bisa begini. Ketika tanya gitu, ayo sharing gitu kan. Lomba-lomba sharingnya gitu. Jangan gini nunggu-nunggu. Enggak ada lah itu terlalu inilah gitu. Padahal setiap hari juga saudara merasakan Tuhan kok. Cuman nggak mau berkorban, bercerita gitu. Emang kalau cerita kita itu salah, emang kenapa? Kadang-kadang kan kita malu kan. Oh rasanya kita cerita, rasanya pikiran orang, oh kita sudah wah gitu. Tetapi ternyata dalam ketika kita alami, ternyata kita banyak mengalami kegagalan. Jadi kita takut untuk cerita. Padahal saudara, inilah kehidupan yang sedang dibangun oleh Tuhan. Bagaimana kita itu membuang kebencian, kejengkelan hati kita, bagaimana kita belajar sabar, bagaimana kita belajar tekun. Karena yang saya ceritakan sama saudara kan hal-hal sehari-hari yang saya lakukan hari ini. Apakah dengan bercerita itu saya sedang menunjukkan siapa diri saya? Oke, awal-awal bisa jadi begitu. Dan saya tahu bisa saja saya sedang membanggakan diri saya. Bisa saja itu muncul. Tetapi bagaimana saya tahu kalau saya itu sombong atau tidak? Kalau saya itu tidak menceritakan. Kan selanjutnya yang tahu hati saya, apakah sedang membanggakan diri saya kepada saudara, itu kan saya yang tahu. Saya yang tahu dan saya
Tentu dong karena saya mendengarkan firman untuk tidak memegahkan diri, untuk tidak mencari pujian. Kan saya tahu firman itu. Tetapi bagaimana saya boleh mengetahui apakah hari ini saya masih punya memegahkan diri, besok bagaimana tingkatnya? Itu kan tergantung ketika saya bercerita. Disitulah saudara kita mengalami Tuhan yang sesungguhnya itu. Hal-hal kecil. Kalau misalnya kan saya cerita sama saudara ketika saya berdoa. Saya cerita kalau saya berdoa itu juga ketika saya merenung gitu. Saya tertidur, saya ceritakan sama saudara tertidur. Ketika saya buat tangan saya begini, tahu nggak waktu saya tidur saya baring, ketika saya kepalkan tangan saya begini gitu, saya itu merasakan seperti bersekutu dengan Tuhan gitu dan memusatkan perhatian saya gitu, menantikan Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika saya memusatkan perhatian, selalu saja saya merasakan kedamaian, merasakan ada hikmat yang mengalir gitu. Mulai mata saya itu melihat jauh ke depan, saya membayangkan tentang kehidupan yang akan datang. Sehingga saya menatap usia yang saya yang semakin bertambah gitu, saya menatapnya dengan penuh sukacita dan saya selalu membayangkan gimana ya Tuhan kalau umur saya sekian. Tetapkah saya mengasihi Engkau Tuhan? Gimana ya Tuhan kalau Engkau memberkati aku berlimpah-limpah gitu ya? Bisakah aku seperti Abraham gitu? Bisakah aku misalnya ketika Engkau percayakan aku menjadi orang penting di negara ini seperti Daniel gitu? Bisakah aku Tuhan tetap seperti Daniel yang tetap sembahyang 3 kali sehari? Bisakah Tuhan? Seringkah saudara merenungkan bagaimana ya Musa dulu ya? Saya bayangkan diri saya jadi Musa. Abraham, saya bayangkan diri saya Abraham gitu. Daud juga, saya bayangkan semua itu saudara. Lalu saya kembali kepada diri saya sendiri gitu. Sehingga setiap hari itu menjadi pengalaman. Itu yang membuat kita kegembiraan gitu. Senantiasa penuh kegembiraan. Jadi jangan tunggu dunia ini berubah. Karena dunia itu masih ada di dalam kita. Jangan dunia ini tunggu kiamat. Karena kiamatnya dunia ini tergantung kita. Jadi saudara, materai yang dibuka, sangkakala yang ditiup. Itu yang pertama kali itu merasakan kita secara pribadi. Makanya asap itu ketika dia masuk ke dalam hatinya Allah itu, ke dalam ruang maha kudus itu katanya. Kan dia melihat kehancuran orang-orang fasik kan. Ketika dia melihat itulah barulah ketika dia menjadi dungu di hadapan Tuhan. Barulah dia itu bisa dengan lega sekarang. Aku tidak mau pusing lagi. Aku tidak mau melihat lagi bagaimana kebahagiaan mereka. Karena kebahagiaan mereka cuma sementara. Itulah materai yang dibuka. Dengan sekarang yang kita lihat saudara. Perhatikan saudara. Betapa gamangnya sekarang saudara. Orang-orang yang tadi itu merasa bangga sekali. Yang mengejar booster-booster itu. Coba sekarang saudara. Kita melihat saudara. Di dalam hati ini saudara. Aduh. Saudara kemarin ketika yang itu ketika saya dengar beberapa itunya ya pemaparannya gitu. Saya itu ketika mendengarkan pemaparan itu diam-diam saya jadi tertarik gitu. Mulai coba mempelajari gitu. Karena kan dengan gamblang dia ceritakan. Jadi dia agak berbeda sedikit ketika dia ada yang ngajak bilang sekali-sekali podcast samalah sama Babe Aldo katanya gitu kan. Nah, dia bilang ya, saya berbeda dengan dia. Saya setuju.
Oke, dia melakukan itu. Tapi saya ini punya panggilan mengedukasi. Gitu. Jadi walaupun sudah terjadi demikian, sekarang solusinya apa? Ini yang dibutuhkan karena rakyat ini banyak mereka tidak tahu katanya. Tetapi apakah dibiarkan? Nah gitu. Jadi dia itu podcast terus hampir. Jadi saudara tahukah saudara, orang-orang itu sekarang, kalau kita ini kan cuma pagi ya, tahu nggak mereka itu? Itu bukan karena mereka itu pengen uang ya dari YouTuber itu, bukan. Jadi mereka itu setiap hari apa namanya cerita. Ini loh keadaan yang sedang terjadi dan orang yang melihatnya, oh seperti itu ya keadaannya. Jadi kalau si Babi Aldo misalnya ceritanya di bagian ini, misalnya ada orang yang mati tiba-tiba dengan misterius gitu, dia coba cerita, dia ingatkan kepada orang, hati, dengerin ya, hidup di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Nggak peduli cara mati kita bagaimana. Dia bilang begini, kalau saya pengen mati ya, kalau mati saya, biarlah saya mati di rumah saya. Ada yang mensolatkan saya, ada di antara keluarga saya, tidak mati di rumah sakit katanya. Kan itu kan, siapa tuh yang punya itu hidup? Siapa? Nah, itu kan setiap hari itu kadang-kadang saudara ini yang si dokter itu, si virolog itu, dia itu baru pulang dari Jakarta misalnya, itu nyampe malam jam 11. Itu dia live streaming, saudara. Itu yang dengar juga ribuan juga. Dan pernah dia itu jam 3, setengah 3, dia streaming, itu 300-an orang. Loh, orang ini pada gak tidur ya katanya. Apa saudara? Mereka berbagi. Mereka berbagi hidup. Mereka cerita. Dan membuat mereka itu semangat terus, saudara. Jadi semangat berceritakan, gini loh keadaannya kayak gini. Coba menurut kalian bagaimana? Buat ya di situ komen-komen yang ini. Jadi orang-orang itu, dan tahukah saudara, orang-orang itu, maaf, orang-orang muslim semua. Kebanyakan orang muslim. Yang kita, pendeta-pendetanya, sibuk bertengkar aja terus. Sibuk bahas apa namanya doktrin terus. Nggak sih, nggak habis-habis membicarakan doktrin Tritunggal, bayangin. Bayangin saudara. Yang lain sudah berbicara, ini loh dunia kita, lihat yang tertindas. Tahu nggak itu mereka dibully saudara oleh yang lain. Ketika dia menjelaskan si dokter Indro itu menjelaskan saudara tentang pemaksaan. Saya nggak pernah dipaksa. Karena kalian mau dipaksa aja katanya. Coba kalian cari kebenarannya katanya. Jadi dia munculkan semua saudara. Kalau kalian dipaksa, nih ini ada videonya ini ada ini. Tunjukkan ini. Gitu. Jadi mereka mengedukasi saudara. Sementara yang Kristen yang ini sibuk apa? Tanda 66 aja terus yang dibilang. Iya kan? Yang jadi masalah nanti emang kalau kita mati kita nggak berjumpa dengan orang lagi. Kan kita berjumpa, kita juga sudah tahu tentang dunia orang mati. Berarti suatu saat pun kita ada juga berjumpa. Kan nggak ada kehidupan yang mati. Jalan terus. Yang jadi masalah kalau kita nggak punya hidup yang kekal, kita nggak bisa melihat kehidupan selalu baru setiap hari. Mereka akan ada di dunia orang mati. Dunia orang mati itu apa? Tak ada yang baru setiap hari.
Tak ada yang baru setiap hari, semua yang buruk saja. Itulah lagunya di sana. Nggak ada matahari, gelap. Kita mempunyai hidupnya dia selalu baru setiap hari. Kita datang ke tempat yang gelap karena kita membawa Tuhan. Tempat itu menjadi terang. Orang-orang yang hatinya kotor, orang-orang yang hatinya hanya ada di uang saja. Kemarin kami sama Pak Twin beli itu ya, gengset itu. Dia beli apa? Bensin itu ya. Saya sebentar dulu beli Pak, bensin katanya gitu. Oh iya kami tunggu, tunggu. Kami lihat kehidupan di sana gitu ya. Terus ketika dites, kami lihat ke belakang gitu ya. Oh ternyata kayak gini ya di sini ya. Saya boleh merasakan, aduh. Kalau misalnya yang masuk gitu harus diperiksa sama security-nya gitu ya. Saya melihat, aduh, seperti itu ya Tuhan ya. Saya ini. Terus waktu mau ini, Pak bensin yang tadi, kami kaget juga sebetulnya gitu ya. Harus diminta. Kan harusnya kan kalau ininya lah kita sudah beli, terus itunya mesti kita ini lagi gitu ya. Memang sih untuk kita, cuman kan eh, harusnya sih dia punya ini untuk itu. Tapi ketika dia bilang gitu, ya sudah gitu. Ketika mau kasih gitu, Pak jangan kasih di sini Pak katanya. Di sini banyak CCTV. Iya juga ya, gitu ya. Kaget gitu. Oh, di mana bayarnya? Di sini nggak? Oh, di sini lebih banyak CCTV di customer service itu ya. Oh, jadi di luar, gitu. Jadi di luar itu pun harus ngomong, ini Pak untuk ini gitu ya, untuk bensin yang tadi gitu. Betapa apa ya? Saya melihat di situ ketika ulang gitu ya. Oke, masih Pak, sukses gitu ya. Oh, sukses gitu. Saya dalam hati gini. Karena beberapa kali saya ketemu dengan orang, saya mengucapkan kata-kata berkat gitu. Saya dalam hati, oh iya ya. Seperti itulah kita, saudara. Kemana kita pergi, apa ya, membawa kehidupan gitu. Jadi kita ini, saudara, Zoom setiap pagi. Aduh, nggak ada apa-apanya ternyata. Orang-orang mereka itu, saya perhatikan saudara, 2 jam yang lalu, 56 menit yang lalu, 7 jam yang lalu, berarti satu hari mereka itu bisa podcast itu banyak sekali. Karena apa? Sekarang mereka cuma pakai handphone aja. Mereka pergi ke misalnya ke apa namanya, lagi kayak si RH itu ya, dia ada apa namanya, kafe dekat rumahnya, cuma 50 meter gitu dari rumahnya. Di sana dia podcast saudara. Lalu dia apa namanya, dia sambil ya tanpa sadar mempromosikan kafe itu gitu loh. Ini loh dia lihat gitu kan, dia ngomong dan suaranya juga jernih gitu. Berarti kan tempatnya teduh gitu kan. Mungkin kan orang-orang akan tertarik datang ke sana. Mungkin bisa jadi tempat kopi daratnya dia gitu. Jadi kemanapun dia pergi, apa ya? Karena dia gini loh, menceritakan sesuatu yang baik gitu loh. Walaupun tadinya mungkin orang pikir dia itu mungkin negatif, pasti banyak sekali saudara. Apalagi kalau dia mengundang misalnya yang radikal-radikal gitu ya, ngomong di situ gitu. Dia kasih arahan gitu loh, dia kasih pandangan. Misalnya ada orang yang mungkin yang memang dari golongan radikal memang gitu. Memang dia bersahabat dengan mereka gitu. Tapi banyak orang menganggap dia kayak jadi golongan radikal. Tetapi begitu saya dengerin, saya enggak takut sekarang dengerin yang radikal sekalipun gitu. Karena memang Tuhan akan menaklukkan mereka. Bagaimana cara menaklukkan? Bukan langsung dibom juga mereka. Kalau mereka dibom langsung, apa bedanya Tuhan dengan iblis? Apa bedanya kita dengan orang jahat? Apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuktikan kalau kita punya hidup yang berlimpah-limpah?
Saudara, semua kita ini berdosa. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya tidak berdosa, berarti dia menjadikan Allah pendusta. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya baik, lebih baik, dia sedang meninggikan dirinya di atas Tuhan. Ketika Tuhan dikatakan guru yang baik, baik. Ada yang baik selain Allah katanya. Wes, itu Tuhan Yesus yang ngomong loh. Disinilah kemerdekaan kita, saudara. Disinilah kebebasan kita. Disinilah kita menikmati sorga selama kita masih tinggal di dunia. Disinilah, saudara, kerajaan sorga turun ke bumi. Disinilah Yerusalem yang dari sorga itu turun ke bumi seperti pengantin yang berhias gitu. Jadi kita setiap hari sambil kita didandani dalam hidup kita, dan setiap hari sekarang kita melihat Tuhan, bukan kita melihat oh Tuhan datang secara roh gitu, bukan, itu dulu. Sekarang Tuhannya itu Tuhan yang berinkarnasi. Sekali lagi, melalui siapa? Bukan melalui di luar, karena Tuhan bilang kalau ada orang yang bilang Tuhan ada di sini, jangan percaya, karena mereka akan melakukan mujizat bla 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 gitu. Jangan lihat pembuat mujizat, tapi Tuhan itu ada dalam dirimu, seperti kilat memancar dari timur katanya ke barat. Tahu nggak kilat? Kilat itu pum. Adakah kilat begini langsung terang terus? Kan enggak. Kilat itu sekali hilang dia kan? Itu kilat kan? Seperti itulah kita itu merasakan atau melihat penampakan Tuhan. Jadi kita ini sekarang, pikirannya sekarang di dalam hati kita ini, teguhkah kita percaya kalau Tuhan ini sudah menguasai seantero hidup kita ini? Aku akan melindungi engkau. Kapan kita merasakan perlindungan Tuhan? Kapan? Apakah kita dengan damai-damai gitu kita bisa merasakan perlindungan Tuhan? Tidak kan? Kan dalam keadaan genting baru kita tahu ada perlindungan Tuhan kan? Seperti genting yang kemarin. Coba sampai sekarang. Tuhan lindungi nggak kita? Tuhan lindungi kan? Sudah lewat COVID. Kita nggak pernah pakai masker di sini. Kita nggak pernah WL apa semua. Kita nggak pernah pakai masker. Sehat nggak kita sekarang? Kemana-mana kita pergi. Anak-anak kita. Walaupun kita kemarin, ada yang merasakan ini, merasakan itu. Tetapi ternyata apa? Ternyata, jadi mereka sekarang bilang semua, kemarin yang Omikron itu benar adalah vaksin alami. Iya kok. Itu peneliti yang bilang loh, bukan ini loh, bukan ahli nujum. Jadi dia itu, saya ketawa saudara. Jadi ada orang yang mengeluarkan mengeluarkan satu satu keputusan gitu, tapi nggak ada dasar ilmiahnya. Jadi dia bilang itu ikatan ahli nujum nasional katanya gitu. Saya ketawa. Dia ini loh sampai dia bilang kayak gini. Kalau kalian mau buktinya, kalian pintar kok katanya, bisa katanya. Bisa semua dipelajari katanya. Ini si ahli yang ngomong ya, bukan si Babe Aldo ya. Ini si ahli yang ngomong. Kalian beli kelinci, ya saya sudah tes sih katanya, sudah dites dia gitu kan. Kalian beli kelinci, berapa biji gitu? Mungkin ya berapalah satu kelinci satu gitu kan. Ya.
Gak usah banyak lah, 10 atau berapa gitu. Coba suntikkan. Suntikkan ke 5 kelinci, dan yang ini jangan suntikkan. Kalian lihat apakah perubahan. Dan dia katakan, dia kasih jurnalnya. Ini loh hasilnya. Dia tunjukkan secara terbuka. Dan dia buat semua. Nanti kalau kamu mau ini, semua terbuka ternyata sekarang, saudara. Jadi, para peneliti tahu nggak? Itu menghargai peneliti yang lain. Jadi peneliti yang lain menemukan sesuatu, dia hargai. Karena mereka juga menemukan hasil penelitian mereka. Itu ketika mereka lagi ngopi, ketika ban mobil mereka lagi kempes, mereka merenung. Tiba-tiba dapat ilham. Makanya dia begini, siapa tahu nanti kita ketemu bagaimana caranya mengatasi ini. Kalau dia sudah divaksin begini, gimana caranya? Siapa tahu Tuhan memberikan kita obatnya. Gitu loh mereka loh. Jadi termasuk yang dipaksa-paksa itu, saudara, yang dipaksa segala macam, mereka kasih. Enggak, kalau kalian berani, enggak akan berani sama kalian, katanya gitu. Begitu kok dia bilang gitu. Ya buktinya saya enggak pernah di ini karena ya saya memang kasih ini. Karena saya tahu. Cuman kebanyakan kita itu enggak mau belajar, katanya. Jadi bodoh semua gitu. Apa dibilang orang, enggak belajar tentang hukum, katanya. Lihat ada. Nanti kalau kalian dipaksa, ini ada tempat pelaporannya di sini nih, sampai dikasih catat ya. Ini ya, ini tempatnya, katanya. Gini saudara, kebanyakan orang itu seperti apa ya? Seperti Adam dulu yang bodoh, dia tidak tahu kalau dia itu adalah Allah. Seperti itulah kebanyakan manusia menjadi bodoh, dikuasai oleh si jahat. Terus mencari uang, padahal sebetulnya dia punya uang yang banyak. Tak pernah merasa cukup. Bahkan yang punya seluruh alam semesta ini tinggal di dalam dia. Tapi dia selalu kekurangan. Orang mati di dalam lumbung, katanya. Bangsa kita, lihat saudara. Sekarang ini saudara, semakin banyak mereka mengerti, mulai melihat nih. Semakin banyak orang tahu. Kitalah bangsa paling kaya. Tapi rakyatnya lebih banyak yang miskin. Karena apa? Karena selama ini tidak tahu haknya. Seandainya semua bersoal. Jadi sekarang saudara sudah mulai ada, saudara, forum-forum di mana mereka itu mulai begini. Mulai sekali lagi mengalami yang namanya kebangkitan nasional gitu. Nggak lagi begini, saudara. Sekarang ini tidak lagi begini. Oh, apa namanya, hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak. Semua sekarang sedang bersepakat bagaimana supaya semua rakyat ini boleh menikmati berkat Tuhan atas bangsa ini. Udah lewat 6. Baik, saudara. Kiranya sepanjang hari ini saudara bersuka cita. Amin. Haleluya, nikmati persekutuan dengan keluarga, dengan teman-teman di kantor, dengan siapapun yang saudara jumpai. Itu ya. Pancarkanlah hidupnya Tuhan. Buktikan bahwa saudara punya hidup yang berlimpah-limpah. Jangan kalah dengan kematian dunia ini. Disitulah kita akan melihat kiamatnya dunia ini, dunia yang lama. Amin. Baik, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini.
Kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Sukacita-Mu memenuhi hati kami semua. Hidup-Mu yang berlimpah boleh mengalir sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati. God bless. Sampai